Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa hukum dalam Islam terjadi perbedaan pendapat atau khilafiyah? Bahkan sekarang-sekarang ini banyak ustadz seperti berbeda-beda dalam menetapkan hukum. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait hukum ataupun ranah fikih, ya, muamalah yang berpotensi khilafiyah, sejatinya itu hanyalah perbedaan pendapat saja, ya. Perbedaan pendapat dengan mengikuti dalil-dalil yang sudah ada baik dari Al-Qur'an dan hadis. Namun pada intinya Islam itu bukan agama hukum. Saya ulangi, pada intinya agama Islam itu bukan agama hukum. Islam lebih kepada agama yang menjunjung tinggi terkait moralitas. Nabi SAW pernah menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi berkaitan dengan moralitas, akhlakul karimah, itu diutusnya baginda Nabi SAW, bukan soal hukum. Makanya kita pernah mendengar terkait hukum dalam menetapkan hukum pencuri. Contoh, di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi seorang pencuri yang tidak langsung serta-merta divonis dihukum potong tangan, walaupun sudah ketahuan dia memang mencuri. Tapi ketika setelah diteliti, di situ kan ditemukan bahwa alasan orang tersebut mencuri karena dia punya tanggung jawab di rumahnya, anaknya sakit, udah berapa hari tidak makan dan sebagainya. Justru malah bukan langsung divonis menjalankan hukum yang ada, tapi dipertimbangkan dan dibebaskan dan diberikan makanan-makanan pokok. Seperti itu, ya. Jadi berkaitan dengan hukum dalam Islam, kenapa berbeda-beda? Memang ada landasannya. Namun kita harus dewasa dalam mensikapi, dewasa dalam menelaah, ya. Tidak semata-mata mungkin ustadz tersebut sedang memberikan penjelasan kepada jamaahnya yang ketika itu dalam kadar iman sekian, gitulah, ya. Dan ustadz yang lain misalkan menjelaskan hukum ini dengan kadar iman orang-orang tersebut yang sudah lebih dari setengahnya dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya kondisinya. Makanya ranah hukum itu lebih ideal, lebih utama dibahas di lembaga-lembaga yang tertutup. Dalam artian ini di kajian-kajian seperti pondok pesantren, kemudian di halakoh-halakoh yang lebih eksklusif, gitu, ya. Karena kalau sudah diumbar di publik itu memang terjadi adu domba, terjadi hal-hal yang sensitif sekali, seperti itu, ya. Contoh juga yang mungkin pernah kita simak dalam pelajaran kita ketika di sekolah, dakwahnya para wali, gitu, ya, bertahap, ketika tidak mewajibkan harus dengan azan, pelan-pelan dengan azan diganti dengan beduk dan sebagainya. Itu kan butuh tahap, seperti itu. Dan Rasulullah SAW pun pernah melarang tentang ziarah kubur ketika itu melihat kondisi keimanan para sahabat ataupun kaum muslimin yang masih lemah, gitu. Karena dikhawatirkan bukan mendoakan tapi malah berdoa di kuburan dan sebagainya. Ini kan butuh tahap. Jadi maka dari itu sejatinya butuh kedewasaan kita semuanya dalam mensikapi hukum, ya, dalam Islam. Terjadi perbedaan pendapat itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat biasa. Tapi ketika kita mensikapi untuk tidak saling menyerang, saling menuduh, saling menganggap dia terlalu ini dan sebagainya, atau kita merasa lebih dan sebagainya, inilah yang harus kita waspadai. Cukup dengan istighfar, cukup dengan melafalkan kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah, dan mendoakan saudara kita untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Itu saja yang pentingnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma.